Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintari Daningrum, NPM 18220030. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya mendapat tugas dari Ibu Umi Hartati untuk menjelaskan materi Afrika dan isu-isu utama internasional. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, Afrika dan detente. Yang kedua, Afrika menghadapi tantangan globalisasi. Yang ketiga, Afrika dan tantangan bagi demokrasi. Yang keempat, Afrika dan masalah hutang. Dan langsung saja simak penjelasan berikut. Yang pertama, Afrika dan detente. Adanya pergeseran hubungan internasional dari Perang Dingin, peredaan ketegangan detente pada tahun 1960 dan 1970 itu berdampak positif pada Afrika, yaitu dampaknya dorongan untuk memperkuat dan menyebarkan detente ke seluruh dunia dan sekaligus melakukan langkah-langkah yang efektif ke arah perbatasan. Detente telah menjadi bagian politik luar negeri negara-negara Afrika, yaitu yang pertama menuntaskan dekolonisasi dan menghapuskan apartheid dan diskriminasi sosial. Yang kedua, menghapuskan pangkalan militer asing. Yang ketiga, menyelesaikan sejumlah politik. Yang keempat, dibentuknya zona bebas senjata nuklir di Afrika. Yang kelima, transformasikan Samudra Hindia menjadi zona damai dan menciptakan zona damai di Laut Tengah. Yang terakhir, membentuk hubungan ekonomi internasional yang sederajat. Lalu selanjutnya yang kedua, Afrika menghadapi tantangan globalisasi. Berakhirnya Perang Dingin ditandai gagalnya negara komunis mengembangkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model pembangunan itu bergeser dari model ekonomi tertutup menjadi ekonomi terbuka. Pola politik beralih dari otoriter ke sistem demokrasi dan kemasyarakatan didasarkan pada unsur kebahasaan dunia, termasuk Afrika menghadapi 5 tantangan pokok. Yang pertama, tantangan security, yaitu semula berkaitan dengan Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat yang mengarah pada konflik antar negara. Yang kedua, konflik yang didasarkan keagamaan dan etnis. Yang ketiga, senjata yang banyak mengorbankan jatuhnya penduduk sipil. Yang keempat, runtuhnya institusi negara, khususnya polisi dan pengadilan yang mengakibatkan munculnya kekacauan arti kriminalitas dan terpanjang melewati garis batas negara. Lalu yang terakhir, pasca Perang Dingin menurut Sekjen PBB muncul konflik baru dengan ciri-ciri berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu dikenal semasa Perang Dingin. Jumlah konflik yang memerlukan keterlibatan PBB meningkatkan dari 11 aktivitas menjadi 28 aktivitas. 28 aktivitas tersebut kebanyakan konflik internal yang berlangsung dalam negara, terutama Afrika. Robert D. Kaplan dalam arti The Atlantic Monthly menduga bahwa kriminalitas itu sudah menjalar luas di dunia yang diakibatkan oleh naiknya jumlah penduduk dan menyusutnya sumber daya alam. Globalisasi diciptakan oleh perkembangan teknologi seperti teknologi informasi, menggunakan komputer dan teknologi produksi. Di bidang ekonomi, itu dapat dikatakan hampir semua negara masuk dalam sistem produksi global, sistem pembiayaan global, dan sistem pasar global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bersifat global. Informasi melalui media komunikasi dan telekomunikasi khususnya mendapatkan cyberspace. Contohnya kasus kapas aplikasi penghasil kapas ketiga terbesar di dunia dengan harga yang kompetitif. Di Afrika, banyak kapas memberi penghidupan bagi 1 juta petani. Yang ketiga yaitu Afrika dan tantangan bagi demokratisasi. 30 tahun setelah
Banyaknya negara Afrika berhasil membebaskan diri dari negara-negara kolonis menjadi negara merdeka. Harapan akan suatu Afrika yang damai dan demokratis itu belum juga tercapai, dan lebih dari 70 kudeta terjadi pada tahun 1990-an. Sedikit negara Afrika yang masih mempertahankan beberapa aspek demokrasi dalam kehidupan politiknya. Negara-negara Afrika masih banyak mempertahankan sistem satu partai, mempraktekkan masa kepresidenan seumur hidup. Pemerintahan berada di tangan militer atau jika sipil berkuasa melalui umum. Tak lama kemudian pihak militer melancarkan kudeta dengan berbagai dalih. Tolak ukur suatu negara dikatakan demokrasi itu apabila di antaranya memiliki partai politik, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan hadirnya kelompok-kelompok kepentingan partai politik yang berjuang untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan melalui wakil-wakilnya di parlemen. Yang terakhir, Afrika dan masalah utang. Menurut statistik PBB dan Bank Dunia 2004, terdapat 1,1 miliar penduduk bumi yang berpenghasilan kurang dari $1 Amerika Serikat per hari. Tiap hari, lebih dari 800 juta orang di negara-negara berkembang kelaparan, lebih dari setengahnya tinggal di Afrika dan di Asia Selatan. Beban utang telah membuat negara-negara termiskin di Afrika semakin terpuruk akibat hasil ekspor sumber daya alam. Mereka kebanyakan diperuntukkan bagi pengembalian utang. Lebih dari seluruh negara Afrika mengisikan pembayaran hutang 4 kali lebih besar dari anggaran pendidikan dan kesehatan. The Big Push atau dorongan besar menyebutkan perlunya pemberian bantuan kepada Afrika tiap tahunnya sebanyak $25 miliar untuk jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Sebelumnya pada bulan Januari 2005, PBB mengomongkan proyek mileniumnya yang menghimbau agar bantuan ke seluruh dunia dilipat duakan. Didasarkan pada studi tentang negara-negara, di situ disebutkan tentang biaya untuk mencapai sasaran. 6-8 Juli 2005 telah menempatkan Afrika sebagai agenda utama. Hasilnya di negara-negara anggota berjanji akan meningkatkan bantuan rutin keuangan tahun 2010. Jeffrey de Sachs, penasehat khusus Sekjen PBB Kofi Annan, setelah mengunjungi lebih dari 100 negara dan bekerja di berbagai tempat peneropong dan mencari solusi menurutnya terbaik menghadapi kemiskinan yang melilit miliaran penduduk dunia adalah mengeluarkan sejumlah pemikiran untuk memerangi kemiskinan tersebut. Yang pertama, menyebutkan kesetiakawanan dan kekompakan sosial antar golongan berada dan miskin dengan menyediakan lapangan kerja. Yang kedua, segera membenahi dan memperbaiki mismanajemen pemerintahan, terutama dalam mengelola kekayaan alam. Yang terakhir, menyiapkan mentalitas yang kreatif dan kompetitif dalam menghadapi kemiskinan struktural bagi ekonomi, pendidikan, moral, dan religius. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.